Oke, kita lihat bilangan 21 ayat 4 sampai 9 ya. Coba kita baca yang LAI dulu. Eh, Satu orang bacakan. Lalu mereka berangkat dari Timor dan membawa tanah itu, maka bangsa itu tidak dapat lagi tenang dalam kata melawan Allah dan Musa, Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kami berulang-ulang terjun ke antara bangsa itu yang mengikut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Ya, terus Kemudian datanglah bangsa itu mendapat Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Doalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ulat-ulat ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ulang kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Dan setiap orang yang terbangun, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ulang tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipaut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah diam. iya. Nah, ini tentu kisah yang kita udah kenal banget ya. Dan ini juga diuraikan oleh Nisa ya di sini. Diuraikan oleh Nisa. Coba kita baca dulu ini. Ular perunggu atau tembaga ya. Eh, Baca siapa? Ari. Namun, Jalan itu membawa mereka melewati padang gurun. Sana orang tuanya kehilangan pengharapan akan hal-hal yang lebih baik yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan mereka menjadi haus. Tapi sekali lagi Musa membuat air mengalir di padang gurun. Ketika hal ini dicela secara mania, saya ingin mengajarkan kita tentang misteri perdebatan. Mereka yang berpaling kepada perut, kepada daging, dan kepada kesenangan besi telah mencukupi batu, dihukum dengan dilarang menikmati hal-hal yang baik. Namun melalui perdebatan mereka dapat menemukan kembali pemerintahan yang telah mereka sebutkan. Buka mata air bagi mereka sendiri, lalu menikmati air. Batu karang itu memancarkan bagi Musa yang percaya bahwa laporan Yosua lebih dapat dipercaya daripada musuh-musuhnya. Musa yang pandang buah anggur yang pada saat itu digantung dan mengeluarkan darah. Dan Musa yang dengan menggunakan kayu membuat air keluar lagi dari batu. Namun orang banyak belum memahami keunggulan Musa. mereka Mereka masih tertarik oleh nafsu perbudakan dan cenderung kepada kesenangan. terus Sejarah menunjukkan melalui hal ini bahwa kodrat manusia secara khusus tertarik pada hasrat ini dibawa kepada penyakit melalui ribuan jalan yang berbeda. Sebagaimana seorang dokter melalui pengobatan yang menghalangi penyakit untuk menguasai tubuh, demikian juga Musa tidak membiarkan penyakit ini menjadi panah. Hawa nafsu mereka yang tidak disiplin membuat ular yang memasukkan bisa mematikan kepada siapapun yang mereka ingin. Tapi pemberi hukum yang paling baik membuat ular yang sebenarnya menjadi tidak efektif melalui gambar ular. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan gambaran ini. Semua nafsu jahat ini memiliki satu penawar yaitu pembersih jiwa kita melalui misteri kesalehan. Pekerjaan utama dari iman adalah misteri. Ini adalah untuk melihat dia yang telah menanggung penderitaan demi kita. Penderitaan itu adalah salib, sehingga siapapun yang melihatnya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, tidak akan terluka oleh racun keinginan. Terus Memandang salib berarti mematikan seluruh hidup seseorang dan menyalibkannya pada dunia yang tidak terpengaruh oleh kejahatan. Ini seperti yang dinyatakan oleh sang nabi. Mereka memaku dagingku, mereka dengan rasa takut akan Allah. Paku adalah pengendalian diri yang mencengkram daging. terus Sosok ini adalah gambaran ular, bukan ular itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Paulus sendiri, yaitu gambaran daging yang berdosa. Dosa adalah ular yang sebenarnya. Dosa dan orang yang membiarkan diri dikuasai oleh dosa akan mengambil rupa ular.
manusia menjadi bebas dari dosa melalui Dia telah mengambil rupa. Dan dosa menjadi serupa dengan dan menjadi serupa dengan kita yang mengambil sifat ular. Dia menghentikan gigitan ular yang mengakibatkan kematian. Namun binatang buas itu sendiri tidak mati. Kata binatang buas di sini berarti keinginan. Karena meskipun kejahatan maut yang datang setelah dosa tidak lagi menguasai mereka yang pandang salib, keinginan daging atau roh belum sepenuhnya berhenti. Karena kerinduan keinginan seringkali aktif bahkan di antara orang-orang beriman. Tetapi orang yang memandang Dia yang mati di atas kayu salib, meremehkan hasrat, menyirami racunnya dengan rasa takut akan menghukum Taurat seolah-olah dengan obat bius. Suara Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa ular yang dibangkitkan di padang gurun adalah lambang misteri salib ketika Dia berkata, akan ada manusia harus dibangkitkan, sama seperti Musa membangkitkan ular di padang gurun. Iya. Nah, ini adalah perenungan Nisa ya tentang ular tembaga ini. Oke, nah kalau kita belajar ini berarti di lapisan yang kedua ya atau langkah ke-6 semantik konten. Tapi sebelumnya kalau kita baca tadi ada terjemahan ya dari LAI, tapi ada juga teks aslinya ya. Nah, misalnya kita nanti mau lihat ada 4 kedalaman makna di sini ya. Yang pertama tentu lapisan literal dan historicalnya. Oke. Makna yang kedua adalah noetiknya atau spiritual meaningnya ya. Dan lapisan yang ketiga adalah moral atau psychic-nya. Lapisan keempat adalah anagogik atau eskatologisnya. Nah, ini 4 ini harus kita temukan setiap kali kita baca bahkan mengeksegesisis ya kitab suci. Oke. Nah, misalnya saya kasih satu contoh bagaimana nanti kok Nisa bisa merenungkan hal-hal seperti ini ya. Misalnya dia mengaitkan ya ular itu dengan apa nanti dia katakan. Itu adalah dosa yang sesungguhnya. Ya kan? Nah, lalu ular itu yang digantung, lalu Musa membuat ular tembaga dan ditaruh pada sebuah tiang. Nah, ular tembaga itu melambangkan apa? Kalau kamu baca tadi dari Nisa. Ular tembaga itu melambangkan apa? Jadi setiap orang yang memandang pada ular tembaga itu, ia akan hidup. Setiap orang yang sudah dipagut ular, kan kena racun ya. Ini karena bangsa Israel berkali-kali mengeluh. Ya, ayat 5 itu ya. Tidak ada roti, tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Nah, lalu Tuhan mendatangkan apa? Ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak yang mati. Tapi Tuhan kasih jalan keluar nih. Ya. Kamu berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkan. Oke. Lalu Musa berdoa dan Tuhan kasih jalan keluar. Itu ada ular tembaga yang digantung di atas tiang. Nah, Nisa mengatakan apa? Ular tembaga itu adalah siapa? Apa tadi dia katakan di sini? Jelas dosa ular yang didatangkan oleh Tuhan itu adalah dosa, lambang dari dosa. Tapi untuk membersihkan dosa itu perlu ular tembaga. Nah, inilah dia katakan, inilah suara Tuhan, anak manusia. Siapa itu? Binatang apa? Ular tembaga itu. Sang anak manusia. Nah, kok bisa Nisa nanti menyimpulkan ke situ? Karena tadi dia membaca kitab suci itu sudah sampai level yang kedua. Lalu kamu lihat di sini ya. Dia akan mengatakan kepada kita, ya, memandang salib berarti mematikan seluruh hidup. Jadi tiang tembaga yang tergantung ular tembaga itu adalah siapa? Salib. Itu tipologi dari salib. Nah, ya, nah ini doktrinnya ini.
Ini rumusan doktrinnya. Doktrinnya itu ada di mana? Di konsep teologisnya. Ya. Oke, memandang salib berarti mematikan seluruh hidup seseorang dan menyalibkannya kepada dunia dan tidak terpengaruh oleh kejahatan. Nah, jadi dalam tulisannya kamu lihat di situ ya, ada doktrin-doktrin yang penting. Nah, kita belajar ya, misalnya dari Nisa, dari Bapak Gereja yang lain gitu, bagaimana mereka bisa menulis itu atau mengeksegesis ayat itu nggak hanya di level 1 atau lapisan 1, tetapi sampai ke lapisan yang dalam. Ya, minimal lapisan 2 gitu, lapisan 3 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh ya. Nanti kita pakai Nisa juga. Misalnya satu contoh ini, lapisan 1 tentu kalau belajar lapisan 1 ya kamu lihat teks aslinya ya. Nah, kita pakai teks Septuaginta di sini. Ini kelihatan ya. Untuk perjanjian lama terjemahan Yunani dari teks Ibrani ya. Nah, ini misalnya kita pakai teks ini. Oke. Kayak Aparantes. Tahu kalian bisa copy aja di Bible Box ini selesai ya. Masih bisa baca kan? Hah? Coba baca. Kai Aparantes X or apa? Tu orus hodon epitalasan atau buka Bible Box-nya. Ya kan? Lebih jelas. Epitalasan lalu erufran terus coba masing-masing satu ayat ya. Ayat 4. Tadi Raymond baca. Kai ayo cepat. Nih, siapa? Eka. Ayat 4. S S O Rose Elon Epi Alasan Eruf Erufran dari Teku Kosan Yen Elom Kai Oligo Esen Olaos dan ya 5 apa? Das de Elaus Proston Teon Arigata Use Legontes Ina di Exgarges Luas I gonto Kapro Tekai as Ton Ebro Oti O Estin Afros Ode Udor He de Fuki Emon Prosoktisnen Isen Ento Arto To Diakeno. Ya. Oke, Fitri. Kai Apestelen. Terus apa? Kurios. Eis. On laon. Tus. Oveis apa? Tus. Tanah tuntas. Ya, non ton laon kai apetanen laos polus
Ton, Ton, Wion, Israel. Ya. Oke, coba Jessica. Hai, hai, hai para Genomenos, Osmos, Mosen, Musen, Elegon, Hoti, Imartomen, Martomen, Hoti, Kartel, Lesamen, Men, Taturiu, So, Su, Su, Exai, Exile, Un, Turion, Ai, Aveleto, Apeleto, Ava, Pau, Imon, Montu, Ton, Ton, Ovin, Opin, Kai, Sato, Tato, Moses, Se, Pros, Turion, Perintu, Lau. Ya, Eritu Lau. Mener, Kai Epen, Kurios, Mosen, Koyoson, Sioto, Ovin, Tes, Auton, Epi, Simeon, Simiu, Kai Estai, Ean, Dake, Office, Antropon, Pas, O, Dedimenos, Idun, Sesetai. Oke, Hizkia. Kai Epoyesen, Moses, Ovin, Kahun, Estisen, Simeon, Kai, Kotan, Edaknen, Office, Antropon, Kai, Epebleven, Ovin, Ton, Kun, ya, EC, ya. Oke. Ya, memang gitu ya. Bacanya pelan-pelan, diingat lagi abjadnya. Nah, setelah teks asli ini kan kita ambil, kalau di ini di Bible Box, kamu pilih versi ini aja ya, Septuaginta, Greek. Nanti kalau Bizantin itu hanya NT ya, kamu pilih yang LXX dari RAF. BGT ya, versi BGT. Kamu copy, nah, kamu pelajari, kamu baca, terus lihat coba sekarang penjelasan sintaksnya, ya, atau survey structure-nya, penjelasan sintaksisnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita dari sini sebetulnya nanti baru kalian bisa menerjemahkan secara apa? Literal. Ini ada terjemahan literalnya. Ya. Lalu berangkatlah mereka dari Gunung Hor ke arah Laut Tiberau melalui jalan mengitari tanah Edom. Maka bangsa itu menjadi tidak sabar dalam perjalanan. Dan bangsa itu berkata-kata menentang Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan hati kami muak terhadap makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata menentang Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan yang memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ini kira-kira terjemahan literalnya ya. Dari sini, kalian perlu uraikan ya. Misalnya, sintaktik formnya itu, kalau ada perjanjian baru itu kan ada diagramnya ya. Jadi, kalian bisa copy, lalu bisa menjelaskan seperti ini. Ini kan klausanya. Ya. Nah, kayak aparasen ex nullo hodus, ini kan klausanya, ya, klausa adverbial yang menunjukkan kondisi waktu. Kapan? Ketika, misalnya ini ya, ketika mereka berangkat dari Gunung Hor. Ketika mereka berangkat dari Gunung Hor itu, maksudnya itu menjelaskan apa? Menjelaskan yang ini, intinya ini, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya, ya. Nah, jadi kalimat intinya di sini, nih ya, aparantes, henortu, hordu, hordon, epitalasan. Nah, kalimat intinya apa ini? Nih, ya, mereka apa? Mereka mengelilingi dan mereka tidak dapat menahan. Itu intinya. Tapi ada klausanya. Coba kamu perhatikan ya, terjemahannya kan jadi kayak gini. Ya, oke. Ya, bangsa itu menjadi tidak sabar dalam perjalanan. Itu intinya. Ya, kapan? Ketika mereka apa? Ketika mereka menyeberang atau berangkat dari Gunung Hor. Ya, ini konjungsi dan nah ini partisip maskulin dari aparo artinya berangkat. Oke, ini penjelasannya. Lalu ada lagi satu klausa yang menunjukkan tujuan. Mereka berangkat dari Gunung Hor menuju kemana? Ke arah Laut Tiberau. Ini klausa adverbial menunjukkan tujuan perjalanan. Ya. Nah, lalu ada nih perikolosanten, ini klausa utamanya. Mereka mengintari tanah Edom. Oke, dan klausa utama kedua, ini reaksi bangsa Israel. Bangsa itu menjadi tidak sabar dalam perjalanan. Nah, jadi kalau ini, misalnya ayat 4 ini kalian harus tahu kalimat intinya mana, subjek predikatnya mana, lalu anak kalimatnya mana. Nah, misalnya gitu. Ya. Sehingga nanti diterjemahkannya nanti jadi literal seperti itu ya. Oke, ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ini kan, kai apestelen kurios eston laun tu office tu tanatuntas kai edang non ton laun kai apetanen laos polus ton kuyon Israel. Nah, kalau diterjemahkan kan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular berbisa ke antara bangsa itu. Ini kan kurios apestelen ya. Jadi Tuhan itu kayak mengutus gitu loh, menyuruh ular-ular itu masuk ke antara bangsa itu. Ini klausa utamanya. Ya. Oke. Nah, ular itu ngapain? Memagut mereka. Ular-ular yang berbisa ke antara bangsa itu dan yang memagut mereka. Oke? Akibatnya apa? Klausa koordinat atau tujuannya hasilnya sehingga banyak orang Israel mati. Jadi simple bedakan aja ini ya.
Gitu. Ya. Oh, ini ayat yang ke-6 tadi ya. Tuhan menyuruh ular-ular tedung tuan bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel mati. Oke. Nah, ayat tadi kok lompat sih? Ayat yang ke-5 dulu ya. Mana ini? Nah, ini ayat yang ke-5 ya. Ini ayat yang ke-5. Klausa utama menunjukkan tindakan berbicara bangsa Israel. Dan bangsa itu berkata-kata menentang Tuhan. Dan berkata-kata ya. Ini jadi kalau ini Katelasen Holaus Prostonteon itu satu klausa. Oke, lalu klausal yang lain kata Moses legontes dan Musa apa menentang dan menentang Musa, kata itu artinya menentang Musa ya, sambil berkata. Lalu apa isi perkataannya? Ini hina ya, tis exegames hemas ex Aigupto. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya. Lalu klausal lainnya apa lagi? Apoteknai hemas en eremo. Nah, ini infinitif yang menunjukkan tujuan. Supaya kami mati di padang gurun. Ya. Baru hoti u extin artos ude hudor. Nah, ini ada kalimat anak kalimat yang memperjelas alasan keluhannya. Kenapa? Karena kami di sini tidak ada roti dan air. Ya. Lalu ada klausa tambahan yang menunjukkan ketidakpuasan bangsa Israel. Hede fuke hemon prosot konsen ento arto ton diaken. Sehingga hasil terjemahannya jadi gini. Terjemahan literalnya jadi gini. Dan bangsa itu berkata-kata menentang Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya, karena tadi ada tujuan kan. Supaya kami mati di padang gurun ini. Lalu ada klausa penjelasan lagi. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan hati kami muak terhadap makanan hambar ini. Gitu. Ya. Coba latihan ya, ayat yang ke-6. Coba kalian lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Apa di situ bunyinya? Kai, apa steren, kurios, ento, laon, tus, ofeis, tun, tanatuntas, kai, non ton laon, kai apetanen, laos, polus ton oyon Israel. Ya kan? Kalau misalnya terjemahan ini, LAI itu terjemahkan ini. Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel mati. Nah, dari kalimat itu kamu harus tahu, oh ini klausa utamanya ini. Tuhan menyuruh ular-ular berbisa ke antara bangsa ini klausa utamanya. Ini, kai apes telen ya. Jadi kalau strukturnya itu yang penting kamu harus tahu ini dulu. Yang dulu saya ajarin. Oke. Karena sentence ya, klausa. Klausa itu apa kalimat? Objek dan can. Ya. Nah, klausa utamanya mana di situ? Tuhan menyuruh ular-ular berbisa ke antara bangsa itu. Ini Kurios apes teren. Ya. Eston laun tus office. Oke. Tanatun tas. Ini klausa utamanya. Ya. Lalu edaknon. Nah, kamu lihat di sini ayat 6. Edaknon. On laon kai ape tanen laos polus ton huyo Israel. Ya kan? Edaknon ton laon. Nih. Kalau edaknon kalau kita parsing apa? Indikatif, imperfect, aktif, third person, singular. Ya. Memagut ular itu ngapain? Iya, memagut mereka. Lalu di situ
Lalu ada lagi ape tanen dan iya, bangsa-bangsa itu apa? Sehingga banyak orang Israel mati. Ya. Jadi ada 3 klausa nih. Klausa utama, lalu ada 2 klausa bantu. Oke. Nah, ayat 7 coba. Ayat 7. Nah, ini lebih panjang kalimatnya ya. Kalau ayat ini terjemahkan gimana? Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkan dari kami. Nah, itu perkataan mereka sama Musa, ya kan? Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 7, tuh. Para Gimenos holaos pros muse egenon. Oke. Nah, Musa itu, lalu bangsa itu apa? Datang, ya kan? Dan berkata apa? Ini isi perkataannya. Oke. Isi perkataannya apa? Hoti, ini dia. Sampai di sini. Ini isi perkataannya. Kami telah berdosa karena kami berkata-kata menentang Tuhan dan engkau. Lalu berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Nah, ini isi perkataannya. Lalu ada klausa utama yang kedua. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi klausa utamanya kamu cari ya, yang mana anak induk kalimat, yang mana anak. Itu yang penting. Oh, induknya ini, anaknya ini. Induknya ini, anaknya ini. Itu namanya kamu menstruktur, memetakan gitu. Sehingga waktu kamu buat terjemahan literalnya itu jelas. Nih, terjemahan literalnya jadinya, nih, datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, ini satu induk. Lalu induk yang kedua, Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, oke. Nih, satu, ini isinya ya. Lalu 2. Ayat 8, coba. Ayat 8, kalau LAI terjemahkan nih, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, itu berarti induk kalimatnya kan. Lalu buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Nah, ini epen kai epen curious pron Mose, Tuhan berfirman dan dia berfirman. Ya. Nah, ini digunakan untuk memulai kalimat langsung ya dalam teks-teks Alkitab. Nah, ini isinya nih. Oke. Ini ya. Apa? Ini ya. Coba ayat 8 di situ. Kayak Epen Curious Promotion. Nah nih. Poison Seoto. Ini ada isinya. Nih. Poison. Buatlah. Seoto untuk dirimu sendiri. Ovin itu ular. Ya. Kaites auton episemeon. Oke. Tes itu artinya meletakkan ular tembaga itu episemion di atas sebuah tiang. Kai estan yandake hovis antropon, dan itu akan terjadi. Ya, ini literalnya. Jika itu menggigit, oke, ular. Nah, antropon manusia, maksudnya apa? Kalau diterjemahkan, setiap orang yang dipagut ular tapi telah melihatnya, ya, akan tetap hidup. Nah, jadi kalau bisa diuraikan secara rinci seperti ini sih. Ini kamu terjemahkan satu-satu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini ya. Yandake jika itu menggigit ular, usia, pasal denominator ini, setiap yang telah digigit melihat sesetai, idon melihat itu
Zizitay akan hidup. Ya, ini kata kerja aktif ya, kata kerja future ya, futuristic. Oke. Nah, ini kamu bisa jelasin satu-satu gini. Kalau mau, kan tinggal kamu parsing aja. Dari Bible melihat artinya ini menunjukkan tindakan melihat. Ini kan akusatif, merujuk pada ulah tembaga. Ingat nggak pelajaran Yunani dulu? Ini partisip, artinya menggambarkan kondisi orang tersebut. Ya, kalau ini subjek, ular itu subjek nominatif lah ya, subjek nominatif, pelaku tindakan menggigit. Kalau ini objek akusatif dari kata kerja dakon. Nah, kayak gitu-gitu dulu kita pelajari. Ini kalau mau rinci ya, kalau mau yang lebih simpel ya kayak gini aja. Misalnya nih, hoti ini klausa subordinat, maksudnya ini anak kalimat, ya. Lalu ini klausa utama. Lalu ini subordinatnya. Jadi ada dua cara ya. Tunjukkan yang mana klausa utama, yang mana klausa relatif atau klausa subordinatnya ya, anak kalimatnya. Atau kamu perinci, misalnya kayak tadi, ya, kamu potong-potong bagiannya, misalnya ini satu bagian, lalu satu bagian ini ya, misalnya ini supaya lebih jelas, mungkin ini harusnya taruh kayak gini, antara saya bikin, nanti saya kasih filenya supaya kalian bisa lihat contohnya ya. Gimana sih bikin ini? Ini, oke, ini satu untuk ilmu ular, kai ini juga. Nah, ini kan kai tes, ini penjelasannya ini. Nah, ini harusnya masuk kayak gini supaya kalian nggak bingung. Esta endake ini juga ini masuk kayak gini ke dalam. Ya. Nah, baru ini intinya kita perbagian gitu. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, ini satu bagian, satu bagian, satu bagian gitu. Ini ya. Kalau ayat 7 tadi ini satu bagian. Ini, ini kayak gini. Supaya nggak bingung. Ya. Nah, ayat 6 eh, 6 ini dibagi ini kan. Ini bagian-bagiannya. Oke. Ayat 5 ini yang detail, ini contoh yang detail ya. Nah, ini kayak ini satu. Ini kayak ini kan menjelaskan yang atas ini. Nah, ini masukkan gini. Kayak kata muse, kayak kontes. Ini satu bagian. Ya, ini masukin gini. Hina, ini mengapa kamu? Ini kalimat tanya retoris ya. Ini penjelasannya ini. Oke, nah, ini satu bagian lagi. Apoktekna ini satu bagian supaya kami mati di padang gurun. Nah, ini penjelasannya lagi. Oke, hoti. Sebab di sini tidak ada roti dan air. Ya, nah ini penjelasannya. Suka kayak gini. Hede fuki. Kalau usah tambahan ya kan. Nah, ini sukan
Gini. Oke. Nah, memang harus kalian harus bisa menjelaskan struktur sintaksisnya kayak gini. Nah, ayat 4. Ayat 4 kan bunyinya gini kan? Terus dipotong lagi. Kai aparantes heto hudos. Ini satu. Itu penjelasannya ini. Bukan gini. Baru hodon epitalasan erutran. Ya, ini klausa adverbialnya menyatakan tujuan. Sukan. Oke. Sebetulnya nggak perlu parsing secara lengkap ya. Misalnya kalau ini akusati ya bilang aja nih. Akusatif dari talasa. Gitu. Nah, perikelannya ini klausa utamanya kan. Nah, ini nanti dijelasin lagi. Ini masukan. Kai, ini klausa utamanya. Nah, ini penjelasannya. Kamu lihat gitu ya. Oke. Nah, lalu ayat berapa lagi? Ayat terakhir ya, ayat 9 ini. Nah, ayat 9 di situ LAI menjelaskan lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang kan. Jika seorang dipaku ular tetapi memandang pada ular tembaga itu maka ia tetap hidup. Nah, ayat 9 nih. Dan kai epomose Moses sofin kalakun. Nah, ini artinya Musa membuat. Oke, nah ini penjelasannya. Dan Musa membuat ular tembaga itu. Ular tembaganya jadi objek. Sorry. Ini nah, setelah dibuat Mose ovin kalakun. Oh, ini masuk ya. Nah, tuh. Musa membuat ular tembaga itu. Musanya subjek, ya kan? Subjek nominatif gitu. Pelaku tindakan membuat. Ular tembaganya apa? Objek. Oke. Membuatnya epoesen itu membuat. Ya. Nah, kata kerja dari poeo membuat. Nah, ini aorist aktif. Oke. Nah, lalu estesen auton episimeon dan dia menaruh apa? Itu di atas sebuah tiang. Menaruh itu dari kata kerja apa? Auris aktif juga. Nah, dulu kan udah belajar auris ya. Nah, lalu kai egeneto hotan edaken hovis antropon. Ya. Artinya apa? Kai egeneto. Dan ketika ya itu terjadi, maksudnya ketika orang itu dipagut ular itu maksudnya dan itu terjadi ketika itu terjadi ya atau ketika orang itu dipagut ular digigit gitu ya ya kan nah, ini kai again itu hotan dengan office antropon nah, ini penjelasannya ini oke dan itu terjadi kalau kita terjemahkan literalnya itu gini ketika ular itu menggigit manusia kalau itu terjadi ular itu menggigit nah kalimat berikutnya nih kai ini maka dia suruh apa datang apa lihat kepada ular tembaga itu ya jadi EPD di sini menunjukkan arah dari tindakan melihat nah ini penjelasannya oke kai exe dan dia hidup exe itu berarti aorist aktif ya nah jadi kalau secara ringkas ayat 4 ini narasi perjalanan orang Israel dari Gunung Hor ke Laut Merah melewati tanah Edom ayat 5 keluhan orang Israel kan ayat 6 Tuhan mengirimkan ular berbisa ayat 7 ia meminta pertobatan perintah Tuhan untuk membuat ular tembaga ayat 9 tentang pembuatan ular tembaga ini secara strukturnya ya kayak gitu nah terjemahan literalnya tadi waktu kalian bikin ini hasilnya ini nanti ya hasilnya adalah terjemahan literalnya
Oke, terjemahan literal saya pikir itu ya. Nah, sintaktik kontennya, isi sintaksisnya gimana? Isi sintaksis itu kan klausa-klausa dari terjemahan literal di atas, ya kan? Nah, klausa-klausanya ini dan ini ada 1, 2, 3. Ya. Kenapa ada 1, 2, 3? Karena dari ayat 4 di atas ini. Nih, ayat 4-nya mana? Mana tadi ayat 4? Kita pecah jadi berapa? Hah? 1, kalau dinomorin kan jadi lebih bagus ya. Nih, 2, terus eh, mana lagi? 3, 4, ya kan? Nah, ini hasilnya jadi kayak gini nih. Nih. Lalu berangkatlah mereka dari Gunung Hor ke arah Teberau, melalui jalan mengitari tanah Edom, ya. Lalu bangsa itu menjadi tidak sabar. 3 ya. Tadi kok 4 sih? Coba lihat. Ayat 4-nya mana ayat 4? Oh, ini enggak. Ini sama nih. Ini masih hold on epi. Ini masih bagian ini ya. Ini bagian 1 ini ya. Oke, ini 2. Nah, ini 3 kan. Nah, kan kalau ini di penjelasan sintaksisnya kan dibagi 3 ya. 1, 2, 3. Nah, maka nanti klausanya jadinya 3 nih. Ya, ayat 5 juga begitu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ayat 6, 1, 2, 3. Ayat 7, 1, 2, 3, 4. Ini dibagi berdasarkan apa? Tadi, klausa-klausa tadi. Ya, baik itu induk maupun anak gitu. Oke? Nah, misalnya ayat berapa tadi? Ayat 4. Nah, ayat 5. Coba lihat ayat 5. Ayat 5, terjemahan literalnya kan kayak gini kan? Nih, ya. Nah, bangsa itu berkata-kata menentang Allah dan Musa. Oke. Nah, ayat 5, kamu lihat dibagi berapa ini? 1 ya kan? Terus ini ya, menentang Allah dan juga menentang Musa sambil berkata, ini 1 bagian. Lalu apa? Ini isinya. 1, hina. Lalu apotekna supaya kami mati. Bahwa di sini tidak ada roti dan air. Dan hati kami muak. Nah, ini. Itu kan potongan-potongan klausanya kan. Nah, potongan-potongan klausanya kamu masukkan di mana? Di nomor 4. Nih, berkata menentang Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami? Di sini tidak ada roti dan air. Hati kami muak. Nah, gitu. Potongan-potongan klausanya. Ya. Misalnya ayat 6. Ayat 6. Nih, ada berapa potongan ini? 1, 2, 3. Ya kan? Ini ayat 7 ini. Ya. Ini. Kita udah potong begitu. Ini 1, terus ini dipotong lagi jadi beberapa bagian ini kan. 1, 2, 3, 4. Nah, ayat 8 juga sama. Ini 1, lalu mana lagi? Epen Curious Promotion, ya. Buatlah, ini isinya ya. Kaites ini, terus ini, terus ini. Nah, ayat 9 juga sama. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, maka nanti di
Ayat 9 itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini isi sintaksisnya. Kalau kita bagi klausa-klausanya itu. Nah, oke. Nah, ini secara detailnya kayak gini. Ya. Nah, bisa dinarasikan tuh jadi kayak gini. Narasi perjalanan orang Israel, lalu ada keluhan, Tuhan mengirimkan ular, lalu pertolongan Israel meminta mereka pada Musa untuk berdoa, perintah Tuhan pada Musa untuk membuat ular tembaga, lalu pembuatan ular tembaga itu. Ya, ini garis besarnya kayak gini. Ya. Nah, lalu sintaktik konten ini, ya, misalnya ini yang apa? Kamu perlu rangkum nanti menjadi berapa poin di apa? Ini dipakai nanti di lapisan 2. Kamu lihat di sini. Ya, lapisan 2 itu misalnya ini ayat yang nanti ya, ayat yang keempat. Ayat keempat itu kan tentang apa? Mereka apa? Udah tidak sabar dalam perjalanan. Ya kan? Nah, lalu nanti ayat yang kelima mereka mengeluh dan seterusnya gitu. Tapi ini di latar belakangnya dulu, cari konteks historisnya dulu. Sebelum masuk ke langkah ke-6. Nah, coba baca teks historisnya. Manner. Bilangan. Salah satu jalan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah. Iya. Nah, saat itu bangsa Israel mengalami kesulitan termasuk karena air. Tidak kuasa ini menyebabkan mereka bersungguh-sungguh menentang Tuhan dan Musa. Sebagai hukuman Tuhan mengirim ular berbisa yang mematikan di tengah-tengah mereka. Namun melalui pertobatan dan doa Musa, Tuhan menyediakan sarana penyelamatan melalui ular tembaga yang ditempatkan di tiang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kesembuhan datang melalui iman dan ketaatan kepada Allah. Bilangan pasal 21 ayat 4-9 adalah bagian dari kitab bilangan yang merupakan kitab keempat dari Taurat atau Pentateuch yang dipercaya ditulis oleh Musa. Kita bilangan mencatat sejarah perjalanan bangsa Israel dari Bukit Sinai ke tanah perjanjian, setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Konteks historis dari rekod ini penting untuk dipahami dalam rangka memahami pesan teologis dan agama. Iya, jadi latar belakangnya kasih tahu dulu. Ini pada saat itu bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan, termasuk kekurangan makanan dan air. Ya, nah itu latar belakangnya. Akhirnya ketidakpuasan itu menyebabkan mereka bersungut-sungut menentang Tuhan dan Musa. Akibatnya Tuhan mengirim ular berbisa mematikan ke tengah-tengah mereka. Ya. Nah, terus lebih detail lagi, misalnya nih perjalanan di padang gurun. Coba baca lagi. Saya di padang gurun sebagai Tuhan atas kepercayaan dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Pada periode ini mereka mengalami berbagai ujian dan ujian yang dirancang untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian. Peristiwa dalam Bilangan 21 ayat 4-9 terjadi setelah bangsa Israel meninggalkan Gunung Hor, di mana Harun kakak Musa meninggal. Ya, jadi waktu itu dalam proses perjalanannya Harun itu sudah meninggal. Harun meninggal dulu ya. Ini di Bilangan 20. Nah, di tengah-tengah itu ada keluhan. Terus
keluar bangsa Israel. Keseluruhan bangsa Israel akan tema yang berulang dalam perjalanan mereka di padang gurun. Nah, ini udah berulang-ulang, ya. Terus, Tidak kuasa tidak Tuhan dari Tuhan. Kuasa mereka dan Tuhan dan keinginan mereka untuk kembali ke Mesir. Tindakan mereka. Keluhan ini merupakan tindakan pemberontakan dan ketidakpercayaan terhadap rencana dan pemeliharaan Tuhan. nah, Tuhan, bukan Tuhan. Kalian ini ngomong Tuhan itu sering salah nih saya dengar. Terus nomor 3, Tidak hukuman dan penebusan. Sebagai respon terhadap keluhan mereka, Tuhan mengirim Tuhan lagi. Tuhan. Tuhan mengirimkan ular berbisa yang menggigit dan menyebabkan banyak orang mati. Ini merupakan simbol hukuman Tuhan atas dosa dan pemberontakan. Namun Tuhan juga menyediakan satu Tuhan melalui ular tembaga yang ditempatkan di atas tiang, merupakan tindakan belas kasihan dan penebusan. Ini mengajarkan bahwa meskipun Tuhan menghukum dosa, Dia juga menyediakan jalan keluar dan keselamatan bagi yang bertobat. Nomor 4, Ular tembaga dan tipologi Kristus. Penafsiran Kristen awal termasuk oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 14. Jadi dalam konteks historisnya ini juga sebetulnya bisa dimasukkan juga ya. Latar belakang, misalnya Bapak Gereja itu melihat apa. Tapi ini nggak mesti ya. Kalau dimasukkan itu oke. Nah, yang jelas latar belakangnya udah tahu ya. Ini tentang keluhan bangsa Israel waktu perjalanan di Gunung Hor. Ya. Nah, menurut Nisa, ini adalah peristiwa yang menghubungkan kehidupan rohani dan pertobatan. Kira-kira gitu ya. Terus dengan memahami satu yang kita dapat lebih mendalami pesan dan aplikasinya dalam kita sebagai orang percaya. Iya. Berikut ini mengajarkan kita tentang seriusnya doa dan hukuman, tapi juga tentang belas kasihan Tuhan yang disediakan untuk keselamatan melalui iman kepadanya. Nah, oke. Jadi pengantar ini kayak kita tuh kamu kasih gambaran apa yang terjadi nanti di lapisan kedua, gitu ya, konteks historisnya. Jadi kenapa kok muncul tentang ular itu dan ular tembaga itu? Nah, ini kamu kasih tahu di sini. Ini namanya latar belakangnya, ya, sehingga pembaca itu nggak tiba-tiba atau dia punya latar belakang dulu sehingga dia tidak tiba-tiba mengerti isinya. Gambarannya dulu. Nah, baru nanti langkah ke-6 itu apa? Semantik kontennya, ya, Christ center atau eklesialnya. Jadi uraikan sintaktik konten di atas dengan transformasi menjadi deep structure, isi semantis, kemudian didukung oleh data-data di dalam kitab suci. Nah, ini memang sebetulnya ini sudah dalam bentuk paragraf-paragraf, ya, yang isinya sudah ada apa? Ada Christ center dan eklesial. Ya. Nah, yang pertama tadi ini, ayat 4 ini apa nih? Kamu jelasin. Ayat 4 ini kan? Oke. Ini kan. Lalu berangkatlah mereka dari Gunung Hor ke arah Laut Tiberau, lalu jalan mengitari tanah Edom, maka bangsa itu menjadi tidak sabar dalam perjalanan. Nah, ini kamu jelaskannya gimana? Coba baca. Fitri, bilangan 1 ayat 9. Kisahkan tentang kekuasaan dan pemberontakan bangsa Israel selama berjalan dari Gurun. Iya. Kita mengeluh kepada Musa dan Allah tentang kurangnya makanan dan air, bahkan merindukan kehidupan mereka di Mesir yang penuh perbudakan. Sedangkan ini, nah ini kan kalimat ini saya ambil dari ayat yang keempat. Ya, ini menjadi apa? Deep structure-nya. Kalau kalian masih ingat nanti cara nulisnya kan harus ada evidence
kutipan, ya kan? Jadi jangan cuma ngarang-ngarang sendiri atau deep structure sendiri. Misalnya yang ingat itu, yang tentang paragraf itu. Ya, coba kita lihat. Nah, ini deep structure-nya itu yang warna apa? Merah. Topiknya ini. Ya. Nah, ini warna merahnya ini. Mereka mengeluh pada Musa dan Allah tentang kurangnya makanan dan air. Ya, maka merindukan kehidupan mereka di Mesir. Nah, lalu ini baca lagi tindakan ini. Dan ini melambangkan kesadaran yang tetap kepada tubuh ketika menghadapi kesulitan. Cuma dari pemberontakan ini adalah datangnya umat berbisa yang dan menyebabkan kematian. Sebuah simbol dari dosa yang membawa kematian rohani dan fisik. Dalam perspektif Kristiani, dosa memisahkan kita dari Allah dan menuntun pada kematian. Seperti yang diingatkan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai 10 juga mengingatkan umat untuk tidak mau mencobai Tuhan, mengingat bagaimana bangsa Israel mengalami hukuman karena ketidaktaatan mereka. Iya. Nah, ini misalnya ada 2 ayat ini apa namanya? Ini penjelasannya ini. Berarti ini evidence-nya ini warna biru. Ini saya kasih contoh ya. Nah, diambil dari mana? Roma 6, 1 Korintus 10. Oke? Ini masukin sini. Lalu kasih lagi. Church Fathers-nya apa? Coba, Saint John. Saint John Chrysostom menekankan bahwa dosa dan pemberontakan terhadap Allah selalu membawa konsekuensi serius. Tetapi Allah selalu menyediakan jalan untuk pertobatan dan penyelamatan. Nah, ini apa? Evidence-nya. Ya kan? Agustin. Saint Augustine menyoroti bahwa ketidakpercayaan dan pemberontakan manusia seringkali jalan sendiri daripada Allah. Nah, ini evidence-nya. Ya. Nah, lalu komentarnya apa ini? Nih. Setelah mengalami penderitaan dan kegiatan luar biasa bangsa Israel, kesalahan mereka dan mengaku dosa kepada Musa, mohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan dan penyembuhan bagi umat Israel, dan Tuhan mendengarkan doa tersebut. Tuhan memberikan perintah untuk membuat ular tembaga dan menaruh di atas tiang. Setiap orang yang memandang ular tembaga tersebut dengan iman akan disembuhkan dan tetap hidup. Pertobatan pengakuan dosa adalah langkah penting untuk menerima belas kasihan Tuhan. Nah, misalnya ini. Oke, ini kata yang penting. Ya. Nah, jadi kita udah kutip, kasih komen. Terus inilah misalnya atau tambahkan ini sebagai kontribusinya. Nah, ini jadi sebagai konklusinya. Harus ada pertobatan dan pengakuan dosa. Ya. Atau kamu tambahin lagi misalnya dari Bapak gereja atau apa gitu. Misalnya jadi di sini warna biru lagi. Setelah warna biru, hitam lagi. Jadi pokoknya kamu lihat nih contoh, nanti saya sempurnakan lagi ya. Kamu lihat contoh, misalnya nih, Gregory the Great ngomong apa? Coba baca. Saint Gregory menekankan pentingnya pengakuan dosa dan pertobatan yang sejati untuk belas kasihan Tuhan. Oke, terus? Saint Basil juga menekankan kekuatan doa syafaat dalam membawa penyembuhan dan pemulihan, dan pentingnya selalu mendoakan dalam komunitas ini. Nah, ini udah para bapak gereja kan?
Oke. Nah, ini kan tadi menjelaskan apa? Topik ini tadi. Pertobatan dan pengakuan dosa. Ya, ini bentar. Ini 1, 2, di sini 3. Nah, ini sebenarnya harus dipenggal. Ini kayak gini. Musa berdoa kepada Tuhan, ini kan warna merah di ayat berapa ini saya jelaskan. Ayat yang tadi ini sebetulnya udah ayat keempat dan kelima ya. Nah, lalu Musa berdoa itu di ayat yang keberapa? Ke 6 ya. Ke 7 ya. Lalu Musa berdoa. Nah, ini ayat yang ke-7. Oke. Ini berarti ini 1 ini yang warna merah. Ya. Nah, lalu uh, ini ayat 7 dan 8 ini. Ini saya karena dalam bentuk paragraf saya enggak. Misalnya saya buat kayak gini, ini 7 sampai 8. Terus ini ayat berapa ini? Ayat 4 sampai 6. Ya, padatkan kayak gini. Nah, ini kalimat intinya, ini ada evidence-nya, ini kalimat komentarnya. Ini Bapak gerejanya ya. Lalu ayat 7 dan 8 kalimat intinya ini. Lalu eklesialnya diambil dari mana? 1 Yohanes. Lalu Bapak gerejanya Saint Gregory the Great. Ini masih evidence. Ya, Basil. Lalu ini. Nah, ini apa? Ini kalimat apa? Analisisnya. Ya kan? Nah, coba baca. Tuhan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat batu baru di sebuah tiang. Setiap orang yang dihidupkan dan tersebut akan disembuhkan dan tetap hidup. Ular tembaga menjadi simbol dari keselamatan yang Allah sediakan melalui iman dan ketaatan. Ular tembaga ini adalah tipe dari Kristus yang disalibkan. Nah, ini penjelasannya. Ini deep structure kamu. Kalau di sini analisisnya, ya kan? Oke. Terus, nah Yohanes ini apa lagi? Evidence lagi. Ngerti gak? Oke, baca lagi. Dalam Yohanes. Dalam 3 ayat 14 sampai 14 Yesus mengatakan bahwa seperti Musa meninggalkan umat Meninggikan. di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya, jadi kalau Yohanes 3 itu adalah tipe dari Kristus, tipologinya. Evidensinya apa? Yohanes 3 ayat 14, 15. Terus Nisa juga mengatakan demikian. Nah, ini dia. Ini warna evidence lagi. Terus Nisa menjelaskan bahwa ulah tembaga adalah barang dari Kristus yang menanggung dosa manusia tanpa berdosa. Dengan memenuhi kepadanya, dia diselamatkan dari gigitan dosa yang mematikan. Nah, itu dia. Lalu Agustinus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui iman pada Kristus yang disalurkan, bukan hasil usaha manusia. Dengan demikian, ular tembaga menjadi prefigurasi dari Kristus yang disalurkan, memberikan keselamatan dan penyembuhan bagi semua orang. Nah, itu evidence-nya. Ya. Nah, kamu kasih penutup. Keselamatan atau paragraf baru lagi ya. Nih, coba paragraf baru lagi. Tadi ini kan 1 paragraf ya. Terus paragraf baru lagi. Keselamatan. Keselamatan melalui ular tembaga memerlukan tindakan iman dengan memandang pada ular tersebut. Ini menggambarkan pentingnya iman dan ketaatan dalam keselamatan dari Tuhan. Nah, ini apa? Topiknya lagi. Ya kan? Baru evidence-nya Efesus. Pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengajarkan bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Gregory
bisa menegaskan bahwa tindakan kemandang kepada ular sebagai menggambarkan pentingnya iman yang aktif akan kepada perintah Tuhan adalah tanda dari iman yang sejati. Nah, ini Nisa ngomong. Baru Dani di sini kasih analisis. Ini apa? Misalnya ya. Oke, ini kalimat penutupnya. Nah, baru ini satu paragraf lagi. Dengan pemuda yang memahami bahwa dosa membawa konsekuensi yang mematikan, tetapi ada jalan keselamatan melalui pertobatan dan iman kepada Kristus. Yesus yang disalibkan adalah pusat dari keselamatan kita dan memandang kepadanya membawa penyembuhan dan hidup kekal. Doa syafaat dan pengakuan dosa adalah kunci untuk menerima belas kasihan dan pemulihan dari Tuhan. Dengan sinergi antara pikiran manusia dan pikiran Kristus, serta panduan dari para bapa gereja, kita diajak untuk hidup dalam pertobatan, iman, dan kasih karunia, terus-menerus memandang kepada Kristus yang disatukan sebagai sumber keselamatan dan hidup kekal. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam pengakuan dosa, iman yang aktif, dan ketaatan kepada perintah Tuhan, sehingga kita dapat mengalami transformasi rohani yang sejati dan hidup dalam kesucian dan kebersamaan dengan Allah. Oke, jadi ini secara ringkas ya, saya bikin. Ini ayat 7 sampai 8. Kan saya udah ajarin kalian karena harus potong kan. Misalnya 10 ayat berapa sampai berapa, ayat berapa sampai berapa gitu. Ya. Nah, misalnya ini ayat 4 sampai 6. Ini 7 sampai 9 nih, ya. Nah, dipotong jadi 2. Nah, ini waktu kamu potong-potongnya ini ya bikin paragrafnya ya, harus ada Christ center dan eklesialnya. Baru nanti rumuskan konsep teologisnya. Jadi kalau tadi di situ ada dosa dan konsekuensinya, ada pertobatan, ada tipologi salib, dan iman ke taatan. Jadi ambil poin-poinnya di sini berdasarkan tadi. Pertama apa? Mengakukan dosa, iman yang aktif, ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi ini poin-poinnya. Nah, baru nanti tulis ringkasannya reproof, correction, instruction, gimana. Oke, nanti saya sempurnakan lagi, saya kasih kalian. Ya. Lalu nanti ada aplikasinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Lalu nanti anagogiknya itu seperti ini. Oke. Nanti saya share di Classroom, nah, kalian mulai baca, ini contohnya, nanti mulai coba diterapkan ya. Ini waktunya udah habis. Saya nggak bisa masuk setelah ini karena ada cara di Purwokerto. Ini ada pelantikan dokter, itu saya disuruh mewakili tante Ivan itu. Jam 10 ini sebetulnya udah ya lebih tancap. Ya, habis itu kalian coba belajar mandiri ya. Nanti saya ini belum terlalu bagus ini, nanti saya edit lagi, saya kirim supaya ada contohnya. Soalnya 7, 8, 9, 10 saya belum ajarin ya. Ya kan? Kita terlalu banyak fokus di 6, ini 7, 8, 9 ini nanti saya kasih contohnya di situ. Oke, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Kau telah memberkati pelajaran kami dan Tuhan sertai tindakan atau perbuatan kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, thank you.